model ini dari awal apa barusan ya? Dari awal ya. Oke, mencari state space dari model fungsi transfer ya. Nah, ini kita punya input RS ya. Terus kemudian ini fungsi transfernya adalah 100 per S pangkat 4 plus 20 S pangkat 3 plus 10 S kuadrat plus 7 S plus 100. Nah, kemudian outputnya adalah CS. Nah, setelah itu kita coba kalikan ya. Kalikan seperti ini karena CS per RS ya. Sama dengan ini 100 per ini ya. Nah, kalau kita kita kalikan silang berarti adalah CS dikalikan ini S pangkat 4 dan lain sebagainya sama dengan RS dikalikan 100. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dikalikan silang. Karena fungsi transfer kan output per input ya. Nah, kemudian dari sini kita lakukan lapas inverse ya. Nah, di sini adalah C karena ini S pangkat 4, berarti ketika diinverskan berarti C dot 4 ya di atasnya, terus kemudian ditambah 20 C triple dot, terus kemudian ditambah 10 C double dot, nah tambah 7 karena 1 dot 1 ya, plus 100 C sama dengan 100 R ya. Nah, dari sini kita bisa cari X1 sampai X4-nya ya. X1 berarti adalah C, ya ini. Kemudian X2, X3, X4. Nah, kalau kita cari turunan dari X1, itu kan berarti sama dengan C dot ya. Nah, itu sama dengan X2. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kalau X2 berarti X2 dot itu adalah sama dengan C double dot. Nah, oke. Nah, ini sama dengan X3. Kemudian X3 dot itu sama dengan C3 dot, berarti sama dengan X4. Nah, kemudian X4 sendiri, nah, itu sama dengan C. Nah, tujuan kita munculkan C4-nya ini ya. Oke. Berarti ini karena diubah ke sana ya, berarti jadi minus 20, sebentar, bawahnya aja ya. Ya, ini X4 ya. Berarti ini minus 20, X4 minus 10, X3 minus 7, X2 minus 100, X1 plus 100 R. Nah, ini dari sini ya teman-teman ya. Nah, ini tadi ya. Nah, C 4 dot ini, kemudian ini saya pindah ke ruas kanan semua. Nah, kemudian 20 C triple dot itu kan sama dengan X4 ya, berarti minus 20 X4. Kemudian selanjutnya 10 C double dot, nah C double dot adalah X3, berarti kalau ini pindah ruas ke kanan jadi minus ya, minus 10 X3 dan seterusnya. Minus 7X2 minus 10 100X1 plus 100X. Nah, sama dengan 0. Oke ya. Nah, dari sini kita masukkan lagi ke rumus state space ya. Oke. Berarti X dot adalah AX plus BU. Nah, oke, kita masukkan di sini X1, X2 dot, ya, X3, dan X4. Nah, ini sama dengan state space-nya. Nah, di sini adalah X ya, AX berarti ini adalah X1, X2, X3, dan X4. Oke, ditambah B, ya. Kemudian U. U-nya adalah R ya. Nah, kita lihat nih, X1, X2, nah ini ya. Nah, yang pertama, untuk X1 dot, ya, X1 dot adalah sama dengan X2. Kalau X1 dot sama dengan X2, berarti di sini matriksnya isinya adalah 0,
1, 0, 0 ya. Karena kalau ini dikalikan ke bawah ya kan, berarti yang X2 yang nomor 2 nilainya 1. Ini ya. Ya, ini yang kedua ya. Nah, kalau di sini itu 2 dikalikan ya. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk X2 dot itu adalah sama dengan X3. Nah, berarti kalau X3 yang angka satunya adalah di sini. Ya. Nah, ini baris kolom ketiga, ini baris ketiga. Terus selanjutnya adalah untuk X3. X3 dot itu adalah sama dengan X4 ya. Nah, berarti di sini adalah 0, 0, 0, dan di sini 1. Nah, yang terakhir, X4 dot. Nah, X4 dot sama dengan ini. Minus 20, minus ini, dan lain sebagainya. Nah, kita cari dari X1 dulu. Karena X1, nah, ini X1 ya. Berarti di sini adalah minus 100. Ya, kemudian di sini adalah minus 7. Ini minus 10, dan ini minus 20. Ini ya, teman-teman. Ini minus 100 kalikan X1. Nah, ini ya, minus 100 X1. Kemudian minus 7 dikalikan X2. Minus 7 X2. Kemudian minus 10 dikalikan X3. Nih. Ya, terus kemudian minus 20 dikalikan X4. Ya. Nah, kemudian untuk R-nya sendiri. Nah, ini R-nya kan di sini, 100R. Nah, 100R berarti ada di paling bawah. Ya. Nah, ini persamaan state space-nya untuk yang X dot. Oke, ini adalah A-nya. Dan ini adalah B-nya. Nah, selanjutnya adalah mencari C dan D. Nah, kalau C dan D, berarti persamaannya adalah Y sama dengan CX plus DU. Nah, karena Y itu sama dengan X1, ya. Kalau teman-teman ingat ya di sini. Nah, ini ya, outputnya dari X1. Nah, berarti state space-nya adalah 1, 0, 0, seperti ini, ya. Dan kemudian X2, X3, X4. Nah, karena Y sama dengan X1, berarti yang lainnya nilainya 0, ya. Nah, kemudian D-nya nilainya juga 0. Nah, ini. Ini untuk persamaan. Sorry. Oke. Nah, ini adalah C. Dan ini adalah D. Ini A, ini B. Ya, gitu ya teman-teman. Ini mencari state space dari sebuah fungsi transfer. Oke, setelah itu coba kita buat contoh lagi. Contoh 2. Sekarang saya punya persamaan fungsi transfer seperti ini. HS itu sama dengan S kuadrat plus 3S plus 3 ya, per S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 3S plus 1. Oke, nah ini adalah persamaan fungsi transfernya. Nah, persamaan fungsi transfer itu kalau kita kembali ke sini sebentar teman-teman. Saya sudah tulis belum? Nah, persamaan fungsi transfer adalah YS dibagi dengan UX ya, output per input. Nah,
kita coba buat seperti ini. Oke ya, HS itu adalah kalau kita buat lihat dari diagram pengendalian, berarti outputnya adalah YS ya, dibagi inputnya adalah YS. Itu ya. Nah, ini saya bisa ubah jadi seperti ini ya. Kalau saya kalikan dengan XS, kalikan YS dibagi dengan XS. Oke, ini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Saya kalikan dengan XS per XS. Nah, kalau ini misal dicoret, nah itu kan sama aja dengan YS per US. Gini ya. Nah, dari sini kita bisa jabarkan lagi. Nah, berarti XS per US. Nah, XS itu adalah 1 nilainya ya. Nah, oke, XS adalah 1 per mana tadi US ya. US berarti ada yang di bawah ini. S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 3S plus 1. Nah, kemudian Y adalah yang atas ya. Berarti S kuadrat plus 3S plus 3 dibagi 1. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita buat ini ya, XS per US sama IX per ini XS per US berarti sama dengan 1 per S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus 3S plus 1. Nah, kemudian yang bawahnya YS per XS berarti S kuadrat plus 3S plus 3 per 1. Nah, ini teman-teman yang dinamakan dengan state equation. Kemudian yang ini adalah output equation. Nah, ini ya, berarti XS per S itu adalah disebut state equation, dan YS per S adalah output equation. Nah, kemudian kita laplaskan ya. Kita coba laplaskan dari sini, X pangkat 3, 2S kuadrat. Oke, berarti kita tinjau dari US-nya. S pangkat 3, XX, sorry. X pangkat 3 XS ya. Terus kemudian ditambah 2S kuadrat, ini XS. Terus kemudian ditambah 3S XS. Ya, terus ditambah ya. Ini ya, US adalah ini, state equation-nya. Nah, kemudian seperti biasa kita laplaskan ya, inverse laplasnya. Ya. Nah, kita langsung aja ya, cari X-nya ya. X1 itu berarti sama dengan X, X2 sama dengan X dot, atau sama dengan X1 dot. Oke, terus kemudian X3 berarti sama dengan X double dot, atau sama juga dengan
X2 dot. Kemudian yang terakhir X4 itu sama dengan X ini ada berapa sih? 1. Oke, X3 berarti sama juga dengan teman-teman. Oke, ini X3. Nah, X3 berarti sama dengan X triple dot. Nah, saya juga bisa bentuk seperti ini. Ya. Oke, kemudian X dot, kita harus ingat-ingat, nah, X plus BU ya. Nah, kemudian dalam fungsi inverse-nya, oke, berarti dalam fungsi waktu ya ini ya. Berarti X3 dot tambah 2X3 ditambah 3X2 tambah X1. Kok dari tadi not responding? Ya, sorry. Kalau saya ubah X3-nya ke sini, berarti ini minus semua ya, minus X1 minus 3X2 minus 2X3 plus putihnya pindah ke sini. Nah, oke, dari sini kita bisa cari X1, X2, X3-nya. Nah, oke, X2 dot berarti sama dengan X3 ya. Terus kemudian X3 dot berarti sama dengan yang ini ya. Minus X1 minus 3X2 2X3 plus UP. Nah, kita setelah ini ke bentuk state space-nya ya. X1 dot, X2 dot, dan X3 dot. Nah, dapat seperti ini. X1, X2, dan X3. Oke. Tambah. Oke. Ini adalah U. Nah, kita lihat. X1 dot sama dengan X2. Berarti di sini adalah 0, 1, 0. Nah, X2 ya. X1 dot sama dengan. Kemudian X2 dot sama dengan X3. Berarti di sini 0, 0, 1. Terus kemudian X3 dot ya, sama dengan X1-nya adalah minus 1, X2-nya adalah minus 3, X3-nya adalah minus 2. Oke, minus 2. Nah, sedangkan B-nya adalah 1, UT-nya 1. Berarti sini 0, 0, 1. Ya, ini A, ya ini terus kemudian B-nya. Nah, setelah itu ini dari state equation ya tadi teman-teman. Nah, ini kita cari dari state equation-nya dulu. Nah, kemudian setelah itu kita cari output equation-nya. Nah, output equation-nya berarti kita cari dari fungsi YS per XS. Ya, ntar saya lihat lagi ke atas.
YS per XS, S kuadrat plus 3S plus 3. Oke. Berarti YS per XS tadi adalah S kuadrat plus 3S plus 3. Ya, per 1 kan tadi. Nah, ini adalah output ya. Nah, oke. Seperti biasa, kita buat in-lapan reverse-nya. Nah, oke. Nanti double dot plus 3x dot plus 3x ya. Oke, ini sama dengan double dot tadi x double dot adalah x3 ya tadi. Oke, berarti sama aja dengan x3 tambah 3x2 x dot adalah x2. Oke, adalah x2. Terus kemudian 3x, x itu sama dengan x1 ya. Oke, nah ini saya rapikan dulu biar nanti kita bikin state space-nya gampang ya. Nah, 3x1 ditambah 3x2 ditambah x3. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan ke persamaan Y sama dengan CX plus DU. Nah, sini berarti Y sama dengan, nah, di sini kita siapkan X1, X2, X3 ditambah DU. DU-nya jelas 0 ya, karena nggak ada. Oke, berarti 3, 3, 1 ya. 3, 3, 1. Nah, oke, ini apa namanya? D dan EC dan D. Ini ya, ini adalah C, ini adalah D. Terus kemudian tadi AB-nya ada di sini. Oke, nah ini adalah A, dan ini adalah B. Ya, jadi ini ada 3 tipe cara menyelesaikan ya. Jadi bagaimana kita menyelesaikan apa namanya state space, mencari state space dari model fungsi transfer ya. Sebelumnya kita sudah mencari state space dari block diagram. Jadi di sini ada 3 cara menyelesaikan. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya dari state space itu kita bisa cari yang namanya kestabilan ya. Nah, jadi dalam sistem state space, bentuk state space itu dapat diubah ke dalam bentuk fungsi transfer dengan persamaan seperti ini, teman. Nah, sebentar, kita selanjutnya akan bahas state space untuk bagaimana kita menilai kestabilan sebuah sistem. Ya. Nah, jadi saya tulis saja tadi berarti sistem dalam state space itu dapat diubah dalam bentuk fungsi
transfer dengan misalnya seperti teman-teman GS sama dengan C metrik identitas ya, minus A minus 1 B ya, plus D. Nah, atau sama dengan super determinan dari metrik identitas S minus A. Nah, ini ya. Nah, kemudian syarat untuk stabil itu nilai determinan dari metrik identitas S minus A itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, berarti saya tulis dulu. Ini untuk stabil, maka nilai dari determinan metrik identitas S minus A itu harus sama dengan 0. Ya. Kenapa harus sama dengan 0? Karena nilai eigenvalue dari A adalah whole system. Gitu ya. Nah, karena nilai eigenvalue dari A adalah pole dari sistem, kalau teman-teman ingat bahwa kalau pole-nya itu ada di RHP, kalau di S-plane ya, kalau di RHP berarti sistem itu unstable. Nah, kalau pole-nya ada di LHP, itu berarti sistem itu adalah stabil. Nah, artinya kenapa eigenvalue nilai dari determinan metrik identitasnya harus 0? Itu karena tidak boleh ada tidak boleh ada pole di RHP. Ya, itu artinya adalah determinan dari metrik identitas ini adalah harus 0. Nah, kalau teman-teman ingat, kalau nggak salah saya pernah tulis di sini ya. Oke ya, ini ya. Kita explain ya. Explain kita untuk lihat kestabilan sistem. Kalau misalnya dia ada di Recalf plane, berarti dia unstable. Kemudian kalau dia ada di left half plane, berarti dia stable atau stabil. Nah, nilai ada letak pole. Nah, kalau dia tepat berada di tengah-tengah batas antara imaginary dan real, dia akan marginally stable. Ya, marginally stable itu bentuknya seperti ini ya, yang B ya, marginally stable. Jadi dia nggak akan menemukan kestabilan, akan selalu sama di amplitude yang sama sampai tak hingga. Nah, kalau ini tadi asymptotically stable ya, ini yang ini adalah unstable. Ya, gitu. Nah, oke. Misal saya beri contoh seperti ini, teman-teman. Saya berikan contoh. Misal saya punya matriks A itu adalah 0, 1, misal ini minus K per M. Satunya lagi adalah minus B per M. Nah, di sini adalah nilai, karena untuk stabil berarti nilai determinan dari metrik identitas ya, S minus A sama dengan 0. Ya. Oke, kita coba selesaikan ini. Tadi minus 0, 1, anak A-nya ini ya, matriks ini ya. Terus kemudian di sini adalah minus
K per M, di sini minus B per M. Ini harus sama dengan 0. Oke, determinan. Nah, karena ini determinan dari S, berarti yang silang harus sama, ya. Terus kemudian diagonal satunya nilainya 0. Nah, ini ya, identitasnya. Terus kemudian 0, 1, di sini adalah minus K per M, di sini minus B per M. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Dari sini kita kurangkan ya. Kita kurangkan matriksnya. S minus 0 berarti ini adalah S. Di sini S, di sini 0 minus 1 berarti minus 1. Oke, yang bawah 0 minus apa? Ini minus ketemu minus ya, berarti plus ya. K per M. Nah, selanjutnya adalah S minus minus berarti S plus B per M. Oke. Sorry, kalau lemah teman-teman. Oke, berarti di sini K determinan berarti kalikan silang ya. Ini kita oke. Ini kita bisa ganti warna. Berarti ini ya, ini dikalikan ini, dikurangi, ini kalikan ini. Oke. Oke, determinannya berarti saya kalikan ini dulu. S dikalikan S plus B per M. Ya, ditambah. Karena ini minus ya, berarti minus ketemu minus berarti plus ya. Plus K per M. Sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita jabarkan lagi S kuadrat plus BM per M kalikan S ditambah K per M sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu ya dari apa namanya full and zero ya. Konsep full and zero bahwasanya berarti S1 S1 berarti adalah minus B per M ya, dan S2-nya adalah minus K per M. Nah, karena dua-duanya ada di minus ya, minus berarti ada di LHP ya. Berarti sistem ini dianggap stabil. Gitu. Oke. Oke, karena dua-duanya ada di minus, berarti semuanya ada di kedua pol ada di LHP. Nah, karena itu sistem ini stabil. Oke.
Ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tes kestabilannya itu dengan state space dengan persamaan seperti ini ya. Seperti determinan metrik identitas dari S dikurangi matriksnya A, itu matriksnya nanti uh, nilainya harus sama dengan 0 ya, karena nilai eigenvalue adalah nilai dari pol dari sistemnya. Jadi kalau nilai pol dari sistemnya itu minus atau ada di LHP, berarti dia stabil. Kalau ada di RHP atau plus, berarti dia tidak stabil. Ya, contoh metriknya seperti ini. Oke, sampai sini juga teman-teman. Saya izin sholat dulu. Nanti kita ketemu lagi di setengah 8 insya Allah.
Kok mana cuma senang sih? Nah, mana? Dari dulu. Nah, itu apa? Kok nggak kelihatan? Oh, kok dipakai semua mah baru senang. Kira sih nggak bisa balik. Dikira sih nggak bisa balik senang aja. Air mana? Ini sekali bawah dah.
Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum. Kita lanjutkan lagi. Kita kita lanjutkan dengan PID control ya. Nanti kita coba gunakan Octave untuk membantu kita dalam mensimulasikan PID control. Tapi sebelum itu saya akan coba share video dulu ya, introduction terkait PID control. Sebentar. Sudah terlihat belum? Halo? Kedengeran nggak teman-teman? Halo, halo. Suaranya kedengeran ini? Kedengar, Pak. Kedengeran, Pak. Enggak, ini videonya sudah kedengeran suaranya. Videonya belum tampil. Oh, belum. Oh, sebentar. Join the top 1% of PLC programmers. Learn from the world's best so you can join their rank. Head on over to realpars.com and start learning now. Ya. In this video, we're going to talk about the PID controller and its transformation from a single station device to what it has evolved into today. We're going to explain why PID controllers are used in industrial processes instead of simple on-off controllers. We'll illustrate how controller settings called proportional, integral, and derivative affect different processes under control. We'll also provide an overview of the very important activity called controller tuning. Let's start with a discussion about home temperature control, as it's familiar to lots of people. This house has a furnace that distributes heat throughout, and a wall-mounted controller called a thermostat. The thermostat has a sensor that measures the house temperature and compares that measurement to an adjustable set point. If the room temperature is below the set point, the furnace is turned on. When the room temperature increases above the set point, the furnace turns off.
This type of control is referred to as on-off or bang-bang control. Here's a plot of what the room temperature does over a period of time as the furnace turns on and off. As you can see, the temperature is not exactly held at the set point of 70 degrees Fahrenheit, but cycles above and below the set point. On-off control may be okay for your house, but it is not okay for industrial processes or motion control. Let's look at an example of tank level control to explain why. The valve fills the tank as the pump drains it. If the valve is operated with on-off control, the water will fluctuate around the 50% set point. For our purpose, let's say the fluctuation is plus or minus 10%. In most industrial applications, this fluctuation around the set point is not acceptable. Okay, well, what if it's possible to throttle the valve and place it in any position between on and off? Now we can move on to talking about a PID controller. P stands for proportional, I stands for integral, and D stands for derivative. Because every process responds differently, the PID controller determines how much and how quickly correction is applied by using varying amounts of proportional, integral, and derivative action. Each block contributes a unique signal that is added together to create the controller output signal. Let's look at how a PID controller fits into a feedback control loop. The controller is responsible for ensuring that the process remains as close to the desired value as possible, regardless of various disruptions. The controller compares the transmitter process variable, or PV signal, and the set point. Based on that comparison, the controller produces an output signal to operate the final control element. This PID controller output is capable of operating the final control element over its entire 100% range. Most modern PID controllers are part of a PLC or DCS and are created in the program control logic using block commands. Before PLCs came along, a PID controller was a standalone device responsible for controlling one loop. A control room would have dozens or hundreds of standalone controllers mounted on a panel. There are still many standalone PID controllers being manufactured and used today. Okay, let's get back and talk about what each of the P, I, and D components of the PID controller does. Remember earlier we said that the PID controller is responsible for ensuring that the process remains as close to the set point as possible, regardless of various disruptions. Let's refer to the difference between the process variable and the set point as the error signal. The proportional block creates an output signal proportional to the magnitude of the error signal. Unfortunately, the closer you get to the set point, the less it pushes. Eventually, the process just runs continuously close to the set point, but not quite there. That's when integral jumps in. The integral block creates an output proportional to the duration and magnitude of the error signal. The longer the error and the greater the amount, the larger the integral output. As long as an error exists, integral action will continue. The derivative block creates an output signal proportional to the rate of change of the error signal. The faster the error changes, the larger the derivative output. Derivative control looks ahead to see what the error will be in the future and contributes to the controller output accordingly. That brings us to a term called controller tuning. We said earlier that every process responds differently, and that the PID controller determines how much and how quickly correction is applied by adjusting proportional, integral, and derivative action. Controller tuning involves correctly setting the controller P, I, and D values for specific process requirements. Interestingly, the correct settings achieved by controller tuning can differ vastly between processes because of specific requirements. For example, after the controller has been tuned, a set point bump of 1% in a tank level control produces a quarter wave damped response. This type of response may be suitable in a tank level process, but could be disastrous in a motion control process.
There are many different manual methods for tuning a controller that involves observing the process response after inflicting controller set point changes. One method involves increasing the amount of set point change and repeating the procedure until the process enters a state of steady state oscillation. This method of tuning produces adequate results, but is often impractical in many applications. For example, how practical is it to force the fluid level in a large tank to reach a steady state oscillation? Most process controllers, PLC, and DCS loop controllers sold today have auto-tuning capability. The PID controller learns how the process responds to a change in set point and suggested PID settings. Regardless of whether the initial PID parameters are derived from the manual or auto-tuning methods, additional tweaking is often required by seasoned automation professionals to get the response desired. That should do it for this video. If you want to learn more about PID control, you might want to watch our other two videos called What are PID Tuning Parameters? And How to Tune a PID Controller. Oke ya, itu tadi terkait dengan PID control ya. Nah, sekarang ini kan penjelasan secara garis besarnya ya. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya dalam sebuah fungsi transfer atau kita bahas dari fungsi matematikanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman punya bayangan sebetulnya itu yang ada di PID itu seperti apa sih? Nah, teman-teman udah dapat ya PID control ya? Sepertinya katanya kemarin di semester lalu ya, kalau nggak salah kemarin ada yang bilang sudah pernah dapat. Tapi saya akan coba berikan PID control, tapi nanti kita akan coba menggunakan Octave ya teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu terkait dengan PID control. Oke, PID tadi singkatannya adalah proporsional integral derivatif. Oke, nah misal saya punya fungsi transfer seperti ini. 1 per S kuadrat plus 10S plus 20. Nah, kita coba desainkan PID control dari fungsi transfer ini untuk mendapatkan respon yang baik. Nah, kita coba dulu. Kemarin saya sudah berikan ke teman-teman, kita bisa gunakan online plotter ya. Nah, kita coba gunakan kali ini online plotter ke Okawa Denshi ya. Oke. Nah, kemarin kita coba masukkan di sini ya. 1 sini adalah S1 S kuadrat plus 20S plus 10 apa 20 tadi? 10S ya plus 20. Oke, kita buat step responnya. Ini kode nggak usah, negus nggak usah, full zero boleh. Oke. Nah, ini kalau kita lihat polnya ya, polnya teman-teman ada di, nih saya besarkan ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, polnya itu ada di kiri semua ya, LHP ya. Nah, berarti sistem ini stabil. Oke. Nah, ini ya, teman-teman kalau lihat hasilnya seperti ini. Aduh, sorry. Oke, ini hasilnya ya. Nah, kita coba capture ini. Oke. Nah,
Ini adalah hasilnya ya, hasil plottingnya dari fungsi transfer per S kuadrat plus 10S plus 20 ya. Nah, hasil plottingnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bisa dibilang ini stabil ya. Oke, ini stabil ya, karena dari sini, nah, di sini sudah mungkin di 2 ya, di sini ya, di 2 detik ya, di 2 detik dia sudah stabil. Ini sampai tak hingga stabil. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, nah di sini responnya terhadap apa namanya T-nya, fungsinya ya. Nah ini di stepnya kan kita berikan input tadi di Okawa Densi adalah ya fungsi transfer inputnya. Nah fungsi T-nya ya biar kelihatan. Oke, FT-nya kita berikan sinyal step ya tadi ya. Nah, sinyal step kan berarti harusnya referensinya adalah 1 ya. Nah, sini FT-nya ya, nggak kelihatan. Nah, ini FT. Oke, di sini kan harusnya referensi yang kita masukkan ke sini itu 1 ya. Nah, sedangkan dia stabilnya adalah di 0,05. Nah, berarti 1 misal di sini ya, dia masih ada gap nih teman-teman. Nah, ada gap di sini yang harusnya dia harus menyamakan dengan referensinya. Nah, ini yang disebut dengan error steady state. Ya, kalau dia cuma di 0,05 berarti anggap aja adalah dikalikan persen berarti 5% ya. Nah, berarti errornya adalah 95%. Oke ya. Nah, walaupun dibilang ini sistemnya stabil, tetapi ternyata nilainya itu belum mencapai steady state-nya. Nah, ini masih 95% di bawah steady state-nya. Nah, karena yang kita cari sebetulnya bukan bukan stabil atau tidak stabil. Yang pertama yang kita harus perhatikan adalah error dari steady state-nya. Nah, kita harus tekan ini. Jadi kita harus bisa menekan error steady state biar di angka di bawah, mungkin di bawah 10% gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua kita harus perhatikan price time-nya. Nah, terus yang ketiga kita perhatikan overshoot-nya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi yang dicari itu bukan hanya sekedar stabil gitu, tapi dia bagaimana cara dia bisa mendekati steady state-nya atau mendekati referensi sinyal yang kita berikan. Artinya kalau sistem itu bisa memberikan mendekati nilai referensi sinyal yang kita berikan, berarti itu sistem itu bagus gitu. Karena dia outputnya sesuai dengan inputnya gitu. Nah, kemudian kita coba ya desain PID controlnya. Kita coba dulu dengan P controller. Oke. Kita coba mulai dengan P controller. Nah, proportional controller ya. Nah, proportional controller itu diagram bloknya seperti ini contohnya teman-teman. Oke ya. Nah, di sini ada KP ya. Itu udah familiar lah ya. Saya hanya mengulang aja. Terus kemudian di sini ada fungsi transfernya. Itu tadi S kuadrat plus 10S plus 20. Oke, ini fungsi transfernya. Terus kemudian nah ini ada HS di sini ya. Atau feedbacknya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba sederhanakan ya. Sederhanakan fungsi transfer. Nah, kita coba sederhanakan fungsi transfer. Nah, oke, sederhanakan fungsi transfer dari close loop.
bentar, agak error. Oke. Nah, ini dibekalikan ini dibagi ini kali ini. Berarti HP-nya di atas ya. Dikalikan berarti masih S kuadrat plus 10S plus 20 plus KB berarti. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, ini sederhana, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Cara penyederhanaan diagram blok juga sepertinya sudah diajarkan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Saya bikin cara cepatnya aja. Nah, kemudian setelah itu kita cek dulu ya. Kita cek dulu tadi pole zero-nya ya. Tadi udah dicek sebetulnya dengan online plotter. Tapi kita coba cek lagi ya. Misal ini adalah S kuadrat plus 10S plus 20 ya. Kita coba cek. Kita coba faktorkan S 20 itu berapa ya? Berapa kali berapa? Sebentar. Dua koma enam kali berarti 7,4. 7,4. 19,2. Oke, nyaris. Berarti coba 2,7 kali 7,3. Oke. Ini anggap aja segini ya teman-teman ya. Mungkin ini 2,77 sekian, mungkin 7,3 sekian itulah. Oke, anggap aja 2,7 sama 7,3 ya. Berarti ini S plus 2,7 sama S plus 7,3. Oke, ini ya. Nah, kita cek, kita plot di, berarti ini, bentar, S1-nya adalah minus 2,7, S2-nya minus 7,3. Nah, kalau di sini udah jelas kelihatan ya. Udah jelas kelihatan kalau misalnya ini ada di LHP. Ya, berarti ini ada di LHP. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti 2,7 anggap aja di sini. Oke. Di situ 7,3. Nah, 7,3 di sini anggap aja. Ini ya. Berarti semuanya ada di LHP. Berarti sistem ini stabil. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke Oktav ya teman-teman. Kita coba cek di Oktav ya. Oke, saya sudah buat sebetulnya. Ini ada P, PI, PD sudah lengkap. Nah, kita coba P controller ya. Nah, ini kelihatan nggak? Bentar ya. Saya coba copy di Word. Saya jelaskan dulu. Nanti saya berikan source code-nya ke teman-teman ya.
Oke ya. Yang pertama PKG load control ya. PKG load control, silakan teman-teman sambil diketik di objeknya juga boleh. Ini PKG load control, terus kemudian apa namanya clear, CLC, close out seperti biasa ya. Jadi kita apa namanya load dulu package-nya, clear itu untuk ngilangin apa namanya jendelanya yang mungkin sudah dibuka atau mungkin teman-teman sudah buat program di situ gitu ya. Nah, kemudian kita definisikan dulu ya numerator. Nah, numeratornya adalah 1. Ya, kan tadi seper S kuadrat plus 10S plus 20 ya. Berarti numeratornya 1, kemudian denominatornya 1, ya berarti nanti adalah S kuadrat plus 10S plus 20. Oke, terus kemudian S, fungsi apa namanya, sistem ya. Sistemnya berarti adalah TF, fungsi transfer, num, gen. Oke, nah kemudian H ini adalah feedbacknya ya. Nah kalau teman-teman lihat, nah ini ya, H itu adalah feedbacknya ya, HS ini. Nah saya buat H tadi. Oke, H adalah feedbacknya, terus kemudian, oke, H itu adalah feedbacknya. Nah kemudian, nah M ini adalah fungsi transfer keseluruhan ya. Tadi kan nah kalau S itu hanya ini ya. Hanya ini ya. Nah, kalau H itu secara keseluruhan. M maksudnya saya M adalah fungsi transfer keseluruhan ini setelah di sini. Nah, ini M. Nah, oke ya, ini adalah M. Nah, nanti KP-nya nanti kita keluarkan dulu karena belum kita tambahkan KP. Itu ya. Nah, ini adalah M. Nah, terus kemudian ini adalah kita pakai fungsi step ya. Kita coba masukkan fungsi step dulu. Ini belum ditambahkan KP ya teman-teman yang di sini ya. Sebentar. Nah ini ya, ini belum jadi seperti ini karena ini KP sudah saya masukkan. Jadi murni 2 ini ya. Nah murni dari ini dari fungsi transfer sama feedbacknya. Oke. Nah ini step. Nah step. Terus kemudian M itu ini ya kita cari apa namanya referensinya dulu ya. Yang dari feedback ini, nah kemudian P minus B ini garisnya ya, maksudnya nanti ketika di plotting itu bentuknya B ini adalah blue ya, warna blue. Nah gitu, nanti teman-teman cari di apa namanya di help ya. Nah bagaimana cara membuat garis? Nah ini kayak ini nanti blue ada red gitu nanti macam-macam. Gitu. Nah ini apa namanya garisnya warnanya biru. Nah hold. Nah, kenapa saya hold itu biar gak hilang ya, biar grafiknya itu gak hilang ketika nanti ditambahkan KP. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita definisikan dulu KP-nya ya. KP-nya kita definisikan 300 misal gitu kan. Nah, 300 kemudian GC. Nah, GC itu adalah ini ya. Nah, GC itu tadi adalah PID ditambahkan KP ini ya. Nah, oke, ini ya GC ini kalikan ini. Nah, ya ini GC jadi KP. Nah, kemudian MC. Nah, MC itu adalah feedbacknya. Feedbacknya adalah ini ya, KP kali ini sama ini. Nah, ini dia. Nah, ini tadi. Nah, tadi itu tujuan saya kenapa ini sama ini, saya mau bandingin. Jadi sebelum diberikan KP sama setelah diberikan KP, itu ya. Jadi yang tadi itu yang coding awal itu adalah ini, fungsi transfer sama feedbacknya saja. Nah kemudian yang fungsi transfer kedua ini, saya coba tambahkan KP di situ. Ya, berarti kan KP plus ini. Tadi jadinya GC ya. Nah kemudian HC-nya berarti adalah ditambahkan dengan feedbacknya ya, feedback. Nah, feedback adalah GC adalah gennya ya, istilahnya gennya dikalikan dengan S itu ini tadi, nah, di atas sistemnya fungsi transfer ya kan, G, ini G dikalikan S ya, nah terus sama feedbacknya sama H, sorry, mana ini, nah kali S, H,
ya, feedbacknya terhadap H. Nah, terus kemudian kita berikan step nih, fungsi step ya, MC. Nah, fungsi step dari ini, nah ini bintang strip titik G ini apa namanya, nanti bentuk garis-garisnya ya, G ini green ya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari di help ya. Oke, titik koma, saya hold lagi biar apa namanya nggak hilang ya garisnya. Oke. Nah, terus kemudian grid on. Nah, grid on ini nanti nyalakan apa namanya garis-garis ya, garis-garis bantu ya, misalnya di area apa namanya 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana gitu. Nah, ini legendnya kalau open loop B sama dengan 1, locationnya di southeast dan sebagainya. Southeast berarti di kanan bawah ya. Nah, legendnya boxnya kan biasa ada boxnya, itu saya matikan. Nah, tulisannya proportional controller. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini. Karena saya sudah buat. Saya ada di command window. Aduh, sorry. Oke. Nah, ini ya. Oke. Sebentar. Nah, sebentar, teman-teman. Nah, sebelum itu, dari sini kita akan melakukan eksperimen dulu ya. Nah, di sini kita akan melakukan eksperimen di sini. Nah, kita akan coba ubah nilai KP ya. Nah, kita coba ubah nilai KP-nya, misal variasi ya, misal 0, 100, 200. Nah, 0, 100, 200, 300. Nah, kita akan coba lihat bedanya apa gitu. Nah, jadi nanti setelah itu kita bisa simpulkan, oh ternyata ketika kita tambahkan apa namanya controller B itu hasilnya akan seperti apa, gitu ya. Oke, ini adalah yang 300 ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman, yang 300. Saya besarkan. Oke. Saya coba, nah ini yang apa tadi, open loop, nah tadi gambarnya bintang-bintang seperti ini ya. Nah, itu untuk bedakan tadi. Ini KP sama dengan, sorry ini KP harusnya 300 ya. Oke, saya edit dulu di sini. KP-nya 300. Oke, saya load lagi. Nggak bisa. Sorry, salah. Ya, KP 300. Oke, kita coba capture. Ini ya. Ini 300, kemudian kita coba lagi untuk yang 200 ya, kita turunkan lagi ya sampai 0. Oke, kita ubah aja di KP-nya ya. Ini 200. Oke. Terus kemudian turunkan lagi 100.
Ini teman-teman bisa ikuti nggak nih? Sudah install kan Octave-nya? Sudah Pak, sudah. Oke, ini yang 100. Nah, kemudian satu lagi coba 10 misal. Itu tadi 0 ya. Nah, ini KP sama dengan 0. Ini satu lagi deh, coba 10 ya. Ya teman-teman, kita berikan tanda. Oke, ini adalah 300 ya. Ini KP 300. Yang bawah adalah KP 200. Oke, yang sebelah sini adalah KP 100. Ini adalah KP 0. Yang di bawahnya KP 10. Oke, nah kalau teman-teman lihat dari sini, ya, kita coba lihat satu-satu ya. Nah kalau di sini KP 0 itu artinya fungsi transfernya kan 0 ya jadinya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Nah kalau nilai KP-nya 0 ya, 0 dibagi sekian hasilnya adalah 0. Nah pasti dia nggak akan ada respon ya. Dia akan selalu di 0. Oke, KP-nya 0. Nah, kemudian kita coba nih tambah KP-nya jadi 10 misal. Nah, KP-nya 10 yang tadinya di sini ya. Ini kan steady state di 0,05 tadi ya. Ini 0,1. Nah, ini 0,1 ya. Terus ini separuhnya berarti 0,05 tadi steady state-nya. Ketika apa? Open loop ya. Ketika open loop. Nah, di okawadensi kita juga sudah cek nih ya. 0,05 tadi. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan KP 10. Nah, KP 10 ini dia jadi naik nih responnya ya. Ini di angka 0,033 lah ya. 0,33 di sini. Dia mulai naik. Tapi kan naik itu dia belum mencapai steady state-nya karena referensi yang kita berikan sinyal step kan 1 berarti kan. Nah, dia masih 70%-an error. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kita naikkan lagi ke 100 nih, KP sama dengan 100. Oke. Nah, KP sama dengan 100, dia ternyata naik lagi ya. Naik lagi menyentuh angka 1 nih. Nah, ini 1 ya. Menyentuh 1. Oke. Saya gambar aja di sini. Oke, ini 1 ya. Dia sudah menyentuh 1. Oke. Nah, ketika menyentuh 1, tapi dia turun ya. Dia akan turun dan mungkin steady state-nya di angka 0,9 lah mungkin ya. Kita hingga itu 0,9 mungkin. Nah, itu masih 10% error steady state-nya. Itu ya. Nah,
Terus kemudian kita coba lagi ke angka 200. Oke, angka 200 di sini. Oke, angka 200 di sini. Kalau kita lihat, dia sudah bisa mencapai ini 1,2 ya. Oke, ini 1, yang di sini adalah 1,2. Nah, dia mencapai 1,2 di sini. Nah, dia mencapai 2, tapi dia akan turun ya. Terus masih beroscilasi dan kemudian dia akan steady state di detik ke berapa ini? 1, oke. Mungkin di area ini masih agak gelombang lah, anggap aja di sini ya, 1,5 ya. Atau di sini ya mungkin 1,25. Baca di sini ya, 1,25 detik gitu ya. Nah, 1,25 detik. Nah, selain itu kalau kita lihat error steady state-nya ini juga masih di kisaran separuhnya ya. Separuhnya berarti ini masih di ini 90%, berarti masih di 10% errornya gitu. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini adalah 0,8. Saya pertegas lagi aja di sini. Ini 0,8 ya. Oke, berarti masih kisaran 90% ya. Ya, berarti masih 10% error. Nah, kemudian kita tambahkan lagi KP300. Ya, KP300 dia memang bagus ya. Ini di 1,2, ini 1, ini 0,8. Nah, kalau kita lihat error steady state-nya mungkin 0,9 di sini ya. Nah, ini 95 mungkin. Nah, error steady state-nya mungkin hanya sekitar 5%. Nah, oke. Terus kemudian settling time-nya kita lihat mungkin di sekitaran sini lah ya. Nah, mungkin ini di kisaran 1,1 detik lah. Oke ya. Di area sini. Nah, dia udah bisa mulai stabil lebih cepat gitu. Tapi dia maksimum overshoot-nya di sini. Kalau ini sini adalah 1,4, berarti dia di sini mungkin kisaran 1,36 lah ya. Oke, atau 1,37 gitu. Nah, itu. Sedangkan di sini di 1,2. Nah, itu yang harus yang nanti jadi trade off ya. Kita akan mengorbankan overshoot atau kita akan mengorbankan steady state gitu. Tapi kalau misalnya overshoot itu masih bisa diperbolehkan antara 20 sampai berapa 30% masih oke gitu. Jadi ini sebetulnya KP300 ini masih oke lah untuk kita gunakan sebagai pengendalian dari fungsi transfer ini. Tuh, jadi karena steady state-nya di angka 5% ya. Tuh. Oke. Gimana teman-teman, udah coba belum? Coba saya kirimkan ini ya, filenya. Dokumen. Oh, Oke. Oke, sudah saya kirimkan ke chat ya. Silahkan di-download, silahkan dicoba. Nah, teman-teman bisa coba nanti
ubah dulu ke misalnya di apa namanya, tinggal ubah di sini ya teman-teman. Nah di angka ini aja, di KP ini ya, teman-teman ubah KP-nya sama itu yang paling penting sih. Kalau ini kan hanya yang di bawah ini hanya apa namanya gambar di sini nih, di bagian bawah ini. Nah ini KP 10 hanya menunjukkan legend aja. Tapi yang penting adalah yang di atas ini ya. Oke, silakan dicoba untuk yang apa namanya P controller ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk sorry. Kita coba untuk yang PI ya. PD dulu deh. PD controller. Oke, PD controller. Kita coba inputnya. Bentuknya di fungsi transfer seperti ini ya. Ini ada KP. Nah, terus kemudian di sini ada KDS. Nah, dan ini dijumlahkan ya. Ini kan, kemudian fungsi transfernya tadi saya tulis FT aja. Ini udah out. Terus kemudian di bawah ada feedbacknya HS. Oke. Nah, kita coba dengan KP sama apa namanya KDS ya. KDS. Nah, fungsi transfernya masih sama seperti yang ini ya. 1 per S kuadrat plus 10S plus 20 ya. Fungsi transfernya masih sama. Nah, tapi kita coba tambahkan KD. KD kita buka aja, berarti PD ya, PD controller. Nah, saya jelaskan dulu sebentar. Oke, dari atas masih sama ya teman-teman ya, PKG load control, oke, dan sebagainya. Di sini masih sama, numerical dan numerator ya. Hanya feedbacknya, oke, ini masih sama. Nah, yang beda adalah di sini nanti ya. Jadi KP 20, misal KD 10, ya kan, terus kemudian GC-nya adalah kita tambahkan KP sama KD. Ya. Nah, ini feedbacknya masih sama seperti tadi ya. Nah, yang beda adalah di sini nanti GC-nya. GC-nya berarti yang di sini ya. Nah, GC-nya ini kali ini. Ya. Oke, GC-nya terus kemudian nah, oke, ini GC kali S, bawahnya sama seperti yang tadi ya. Cuma bedanya saya tambahkan keterangan KP 200 KD 10 misalnya seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba misalnya tadi kita sudah coba untuk yang 300 ya. Oke, kita coba ini 300, kita tambahkan tadi kita pilih yang paling bagus ya. 300, coba kita tambahkan KD-nya ya. Kita tambahkan KD-nya bertahap ya. Contoh. Oke. Kita coba tadi KP-nya yang paling cocok, misal 300. KD-nya kita satu dulu coba. Oke, 300. Kita lihat responnya ya. Oke. Nggak kelihatan ya.
Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, ini jadi terlalu rapat ya, tapi nggak apa, kita capture aja dulu. Bentar, saya butuh puncaknya ini di mana ya? Oke, sudah teman-teman. Ya, anggap aja di sini ya, di 1, berapa nih? 1,3 ya. Oke. Kita sedikit lagi. Begini aja deh. Oke. Nah, kita tambahkan lagi KD-nya, misal jadi 5 gitu. Ini mulai agak turun ya. Nah, teman-teman bisa zoom in, zoom out sendiri ya. Di sini agak berat. Jadi tahu puncaknya kira-kira di mana. Oke, misal saya tambahkan lagi jadi 10. Enggak kelihatan jelas ya. Enggak gitu kelihatan jelas teman-teman. Tadi zoom juga error. Oke, nanti teman-teman coba sendiri ya. Jadi apa bedanya kalau misal kita tambahkan D di apa namanya controllernya gitu. Nah, respon apa yang terjadi gitu. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu di D ini ya. Di D ketika ini D nya sama dengan ini tadi D1 ya, KD-nya 1. Ini KD-nya 5 ya. Dan ini adalah KD-nya 10. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari sini, nah ini kan masih sama scale-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, oke, dia menuju apa namanya steady state ya, dia butuh waktu yang agak lama nih. Kalau KD-nya 1 ya tadi.
Oke, mungkin dia di sini masih 0,95 tadi ya. Nah, oke, tapi dia masih agak lama menuju steady state. Nah, sedangkan ketika kita naikkan KD-nya, ya dia semakin cepat nih. Ini tadi di angka berapa ini? Oh, ini 50 ya, per 50 ya. Oke, ini ini 50. Oke, berarti di sini 100. Ini juga 100. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, setelah 100 detik gitu ya, teman-teman lihat dia masih mulai mengejar ke arah steady state-nya ya. Nah, ini semakin naik. Nah, tapi di KD sama dengan 5, nah dia ngejar steady state-nya ini udah ahead gitu. Nah, di angka 50 sedikit lah, sedikit mungkin di 60 ya, 60 detik. Nah, dia udah mulai catch up ke steady state-nya. Nah, tapi kalau kita naikkan lagi KD-nya di 10 ya, di 10, nah, ini 50, nah, ini 100, nah ini teman-teman di sebelum 50, nah mungkin di atas sini ya, mungkin 40 lah ya, 40 dia sudah bisa mencapai catch up ke steady state. Ya, baca di sini ya. Oke. Nah, ini di sini dia masih struggle ya kayaknya. Nah, mungkin di sinilah dia baru masih. Nah, sedangkan yang di sini ya mungkin di angka 60 lah, ini masih di angka 100 ya. Terus kemudian yang ini, nah ini sekitaran 40. Oke. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau KD itu sebetulnya menurunkan overshoot juga ya. Menurunkan overshoot, ya terus steady state-nya nggak gitu berubah. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan KD. Saya coba kirimkan lagi filenya ya ke teman-teman. Ada yang udah nyoba belum nih? Halo? Atau pada nggak nyoba? Ini pada pakai HP apa pakai laptop? Sudah tidurkah teman-teman? Nggak ada yang jawab. Oke, silahkan dicoba ya. Saya sudah kirim P controller dan PD controller. Nah, silahkan dicoba, diubah-ubah parameternya dan apa yang terjadi nanti. Nah, silahkan dicoba dulu di oktavnya masing-masing ya. Nah, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan PI controller dan PID controller. Oke, dari saya itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada yang menjawab nih kayaknya. Ini masih pada menyimak kan ya? Atau udah pada tidur nih? Masih, Pak. Udah dicoba belum? Siapa tadi yang bilang masih? Sudah dicoba belum? Belum, Pak. Saya pakai HP, Pak. Oh, ini pakai HP semua? Nggak ada yang nyoba pakai laptop nih? Oke, besok-besok pakai laptop ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu apa bedanya PI dan PD nanti seperti apa. Ya. Dan sekalian latihan coding juga. Kayaknya coding sekarang banyak dipakai ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu aja teman-teman. Minta tolong untuk
Open cam. Halo. Ya, yang lain.